Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss Debbie berharap kalian semua sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 3 pada subtema 4, yaitu tugasku dalam kehidupan sosial pada pembelajaran 3 dan 4. Jangan lupa ya untuk menyiapkan buku paket, LKS dan juga alat tulisnya, agar nanti jika ada kalimat yang akan kalian tulis, kalian bisa dengan mudah langsung menulisnya di buku paket atau di LKS-nya. Dan jangan lupa sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian harus berdoa agar diberikan kemudahan dalam memahami materi pelajaran hari ini. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Manusia harus selalu bahu-membahu dengan sesama manusia dalam bermasyarakat. Salah satu kegiatan bersama masyarakat yang dilakukan bersama-sama adalah kerja bakti. Nah, contoh dari kerja bakti ini adalah membersihkan. Karena kalian masih anak-anak, kalian bisa melakukan dari hal yang paling mudah dan paling ringan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, di pembelajaran subtema 4 ini kamu akan menemukan banyak teks dongeng ya. Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang memang benar-benar tidak terjadi. Nah, dongeng ini dibuat untuk menghibur para pembaca. Jadi diharapkan dengan membaca dongeng, para pembaca ini merasa senang dan juga terhibur. Dongeng yang tokoh ceritanya binatang disebut juga dengan fabel. Jadi semua tokoh yang berperan di dalam fabel adalah binatang. Tapi ada juga dongeng yang penokohannya bukan binatang atau hewan, tetapi menggunakan nama orang. Nah, dongeng ini bisa juga disebut dengan cerita rakyat. Banyak ya cerita rakyat yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca dongeng diharapkan kita tidak hanya sekedar membaca ya, tetapi kita dapat menyimpulkan sesuatu. Nah, berikut ini adalah beberapa unsur yang ada di dalam dongeng. Kalian simak ya. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah pemeran yang ada di dalam cerita. Contohnya, kalau dalam fabel tokohnya ada si kancil, ada buaya, ada harimau, ada singa, bawang merah dan bawang putih, lalu ada si keong emas, sang kuryang, maling kundang, dan banyak lagi ya. Yang kedua yaitu latar. Latar adalah waktu dan tempat terjadinya cerita. Contohnya di hutan, di sebuah pedesaan, di sore hari, di malam hari, di siang hari yang terik. Nah, itu merupakan latar waktu dan tempat ya anak-anak. Dan yang ketiga adalah amanat, yaitu pesan moral yang terdapat dalam cerita. Maksudnya adalah ada nilai-nilai yang kamu bisa dapatkan dari membaca dongeng dan juga bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini Miss Debbie akan membacakan sebuah dongeng singkat ya. Kalian bisa ikut membaca dengan suara nyaring di rumah. Rusa penghasil emas ajaib. Di sebuah hutan ada raja singa yang senang mengumpulkan kekayaan. Suatu hari, Raja Singa mendengar jika di hutan itu tinggal seekor rusa emas ajaib. Ia bisa menghasilkan sekeping koin emas setiap kali menghentakkan kakinya ke tanah. Raja Singa pun kemudian menyuruh rusa emas itu untuk mengumpulkan koin emas sebanyak-banyaknya. Baiklah, tapi syaratnya engkau tidak boleh menyuruhku berhenti saat aku mengumpulkan koin emas. Karena jika itu dilanggar, semua koin emas yang sudah terkumpul akan berubah menjadi lumpur panas. Jelas rusa emas ajaib memperingatkan. Rusa emas pun kemudian segera menghentakkan kedua
kedua kaki depannya. Koin emas pun terkumpul satu keping demi satu keping. Lama-kelamaan koin emas itu menggunung semakin banyak. Awalnya Raja Singa senang. Tapi saat koin emas mulai mengubur dirinya, ia mulai takut mati, terkubur oleh tumpukan koin emas yang berat. Maka terpaksa akhirnya ia berseru, "Hentikan, hentikan!" Bersamaan dengan itu, tiba-tiba semua koin emas itu berubah menjadi lumpur panas. Akhirnya Raja Singa pun mati terkubur lumpur. Nah, itu adalah dongeng singkat ya anak-anak, yang tokohnya merupakan tokoh binatang ataupun hewan. Nah, kamu bisa lihat ya, di teks tersaji ada pesan moral, yaitu ketamakan bisa mendatangkan bencana. Nah, dari dongeng yang tadi kita bacakan, yuk kita temukan unsur-unsur yang ada di dalam dongeng tersebut. Yang pertama yaitu tokohnya. Dalam dongeng tadi, tokohnya adalah singa dan rusa. Lalu yang kedua adalah latar tempat yang berada di hutan. Dan yang ketiga yaitu pesan moralnya, yaitu ketamakan bisa mendatangkan bencana. Ya, jadi kita jadi orang tidak boleh tamak atau serakah, karena keserakahan bisa mendatangkan bencana untuk kita. Bisa dipahami anak-anak? Nanti kalian baca lagi ya dongeng lain yang menarik. Selanjutnya adalah taksiran. Taksiran adalah menyebutkan kira-kira jumlah akhir. Dengan kata lain, taksiran adalah perkiraan harga. Kalian perhatikan harga yang ada di layar ya. Fokus kalian adalah ke angka ratusannya. Jika angka ratusannya lebih dari 500, maka taksirannya naik ke atas. Jika di bawah 500, maka taksirannya turun ke bawah. Perhatikan ya. Yang pertama adalah gambar lem. Lem di sana harganya 1.800, maka taksiran harganya adalah 2.000. Lalu kertas emas, harga di sana adalah 1.500, maka taksiran harganya 2.000. Lalu ada gunting, harganya adalah 4.300. Karena 300 itu di bawah 500, maka taksirannya turun ke bawah menjadi 4.000. Dan kardus bekas harga 2.700, maka taksirannya adalah 3.000. Jadi ingat ya, fokus kalian di angka ratusannya ya anak-anak. Selanjutnya adalah biji kedelai, harganya 2.100, taksirannya adalah 2.000. Lalu ada biji merika atau lada, harganya 700. Karena di atas 500, maka taksirannya naik ke atas menjadi 1.000. Dan biji kacang hijau harganya adalah 1.300. Karena di bawah 500, maka taksirannya turun ke bawah menjadi 1.000. Sekali lagi ya anak-anak, jika di atas 500 maka taksiran harganya naik ke atas, dan jika di bawah 500 maka harga taksirannya turun ke bawah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sinonim. Kamu bisa buka di LKS kamu di halaman 74 dan 77. Sinonim adalah persamaan kata, yaitu ada kata lain yang memiliki arti kata yang sama. Perhatikan contohnya ya. Menolong sama dengan membantu. Bahagia sama dengan gembira. Cantik sama dengan anggun. Hemat sama dengan ekonomis. Kawan sama dengan teman atau sahabat. Upacara sama dengan perayaan. Khidmat sama dengan khusyuk. Pembina sama dengan pembimbing. Nah, masih banyak lagi ya kata yang memiliki persamaan kata dengan kata lainnya. Seperti lelah sama dengan letih. Panas sama dengan terik. Enak sama dengan lezat. Dan masih banyak lagi ya kata yang memiliki persamaan kata lainnya. Nanti pasti kalian akan menemukan kata-kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membuat kalimat dari buku paket yang ada di halaman 179.
Miss Debbie hanya menuliskan contoh ya. Nanti kalian bisa menulisnya di buku paket kalian. Menulis kalimat, kalian bisa menulisnya dengan kalimat yang sangat sederhana yang kalian bisa. Yang terpenting adalah kalian membuat kalimatnya sendiri. Perhatikan contoh berikut ya. Yang pertama yaitu Raka mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. 2. Proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Pak Soekarno. 3. Pembina upacara berada di tengah lapangan. 4. Para siswa mengikuti upacara dengan khusyuk. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa buat sendiri ya. Miss yakin kalian semua sudah bisa membuat kalimat yang sederhana. Karena beberapa kali kita nge-zoom, kalian sudah bisa ya bergantian membuat kalimat. Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss Debbie berharap kalian bisa memahami ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang dongeng, lalu ada unsur-unsur di dalam dongeng, lalu ada taksiran harga. Nah, yang taksiran harga banyak berlatih lagi ya di rumah ya. Dan tentang sinonim atau persamaan kata. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian boleh memutar ulang video ini ataupun boleh bertanya ke Miss Debbie langsung. Semangat selalu ya belajarnya di rumah, dan jangan lupa ya, kalian harus biasakan untuk selalu membaca buku setiap hari, dan juga jangan lupa berlatih berhitung. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.